Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la yasqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakha dinahu adyanal kufrati wat talihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu bitamassuki syari'atis salihin. Wa ba'du, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di pekan pertama tahun baru 1446 Hijriah. Sekarang sudah tanggal berapa ini? 8 apa 9 ya? 9 ya, 9 Muharram ya kalau tidak salah. Alhamdulillah kita mesti berikan kenikmatan berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan kita masih dapat bersujud bersama di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan segala amaliyah kita dari awal sampai akhir diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak diwafatkan kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum kita melanjutkan kembali pertemuan yang tertunda sekitar 1 bulan lebih ya karena ada tugas di luar, alhamdulillah kita diperjumpakan kembali. Mari kita membaca salawat dustur. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat dustur ini apa yang akan kita sampaikan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim, Allahumma salli wa sallim wa zid wa adim wa an'im wa tafadhal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sayni ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imami dhaibata wal haram wa tarjumanin bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam Abil Qasim Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Zidhu syarafan ya Rab, zidhu syarafan ya Rab, zidhu syarafan ya Rabbi ya Rabbi, karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jali
ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين إلى حضرة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم رحمة وجعلنا مسوى وربنا بهم في الدارنا أحمد شاكر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Rabbi lana wa liwalidayna al-mu'minin amin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kitab Durratun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad. Insyaallah kita akan bacakan al-majlisus salis wal 20, yaitu pertemuan yang ke-23. Terakhir kita berjumpa itu tanggal 2 Juni ya, 2 Juni. Sekarang sudah tanggal berapa ini? 13 ya, 14 Juli ya. Tidak beda 1 bulan karena ada tugas kemarin ya. Dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Walaupun demikian memang ya ada beberapa biasa ya namanya muktamar terbesar sedunia. Ya, kalau ada acara sedunia yang paling besar ya ibadah haji ya. Kalau Piala Dunia berapa yang hadir? Ya, paling berapa ratus ribu ya. Tapi kalau haji berapa juta orang di tempat yang sama di waktu yang sama. Itulah muktamar terbesar di dunia adalah pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semua pada satu saat dipanggil oleh Allah SWT untuk menjadi tamu dalam keadaan wukuf di Arafah. Amin ya rabbal alamin. Kemarin jamaah sini ada yang haji ya, bahwa kita belum dipertemukan Allah di sana ya. Sudah berkomunikasi tapi Allah belum pertemukan. Mudah-mudahan walaupun tidak bertemu di sana tapi hati kita tetap nyambung Pak ya. Mudah-mudahan yang berhaji tahun ini hajinya makbul, mabrur, dan yang belum haji mudah-mudahan pada satu saat nanti Allah jadikan mereka semua, kita semua menjadi tamu di tanah haram sana. Amin ya rabbal alamin. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pertemuan yang ke-23. Fi bayani tarki awamirillahi ta'ala, tentang meninggalkan perintah-perintah Allah, menerangkan tentang meninggalkan perintah-perintah Allah. Syekh Utsman mengutip dari surat Al-Anfal ayat 27 dan 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulullah nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunu, jangan kalian berkhianat Allah kepada mengkhianati Rasulnya. Jadi kita dilarang untuk berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Maksudnya apa berkhianat ini? Jangan sampai kita berkhianat bita'tilil faraidi was sunani. Di antara pengertian khianat kita kepada Allah, khianat kita kepada Rasulullah adalah bita'tilil faraidi was sunani, yakni tidak melaksanakan, tidak melakukan fardu-fardu yang diwajibkan oleh Allah kepada kita, yang diwajibkan oleh Rasulullah kepada kita, dan juga sunnah-sunnahnya.
Kita diperintahkan untuk sholat, zakat, sedekah dan lain sebagainya, tapi kita tidak melaksanakannya. Kita dianjurkan untuk sedekah, kita dianjurkan untuk sholat sunnah dan lain sebagainya, tapi kita tidak melaksanakannya. Ya, maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya dengan cara tidak melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan juga sunnah-sunnahnya yang kita tinggalkan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wa takhunu amanatikum, dan juga jangan kalian berkhianat amanatikum, terhadap amanat-amanat yang disampaikan kepada kalian semua. Fima bainikum, di antara kalian semua. Jadi khianat itu bisa kepada Allah, bisa kepada Rasulullah, juga khianat kepada sesama manusia. Wa antum ta'lamun, sedangkan kalian semua mengetahui. Maksudnya annakum takhununa, bahwa sesungguhnya kalian berkhianat. Aw antum ulama, atau anda semua itu mengetahui. Tumayyizuna, membedakan, ya mampu membedakan al-hasana minal qabihi, mampu membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Nah, kita sudah mampu membedakan mana yang bagus, mana yang jelek, tapi kita justru berkhianat. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annama amwalukum, sesungguhnya harta-harta kalian semua, ya, rumah kita, kontrakan kita, toko kita, uang kita, deposito kita, jabatan kita, semuanya, wa auladukum, dan juga anak-anak kita semua, anak kita, cucu kita, keturunan kita, fitnatun, yaitu fitnah. Apa itu fitnah? Nah, nanti kita ada artinya di sini. Li'annahum, karena sesungguhnya harta kalian, harta kita, anak-anak kita menjadi fitnah itu adalah sababul wuqu'i fil ismi, sebab kita terjerumus ke dalam dosa. Jadi harta kita, anak-anak kita bisa menjadi penyebab kita lebih cepat masuk surga, atau sebaliknya harta kita dan anak kita menjadi penyebab kita masuk ke dalam dosa. Au fil iqabi, atau kita terjerumus di dalam dosa, ya, atau siksaan. Wa annallaha indahu ajrun adzim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya ada pahala yang besar. Fala yahmilannakum, maka jangan sampai kita, ya, terbawa, ya, hubbuhum, terhadap cinta kita kepada harta kita, cinta kita kepada anak-anak kita, alal khiyanat, sehingga karena cinta kita kepada harta, karena cinta kita kepada keluarga, kepada anak-anak, kita terjerumus alal khiyanat, kepada sikap khianat. Ka'abi Lubabah, seperti seorang sahabat Rasulullah yang bernama Abi Lubabah. Nah, siapa Abi Lubabah? Nah, di sini diterangkan oleh Syekh Utsman. Jadi kalau Bapak sekalian nih satu saat bisa berziarah ke Makkah, kemudian berziarah ke Madinah, nanti Bapak-bapak berkesempatan untuk masuk ke dalam Raudhah, ya, ma baina baiti wa minbari Raudhah min riyadil jannah, antara rumahku, makam Rasulullah, dan mimbar Rasulullah adalah Raudhah min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan di sana itu ada beberapa tiang, Pak, kayak gini nih, tiang 1, 2, 3, tapi tiangnya dia berjejer. Kalau ini kan tiangnya memutar, ya. Kalau di sana tiangnya berjejer. Nah, di antara tiang-tiang sana itu ada tiang yang namanya tiang Aisyah. Nah, itu tiang Aisyah itu tiang yang paling mulia. Kalau kita masuk ke dalam Raudhah, kalau bisa kita masuk itu cari ada tiang namanya tiang Aisyah. Itu kalau bisa kita sholatnya di bawah tiang Aisyah. Kemarin Pak Haji sempat masuk ke Raudhah, masuk sholatnya di tiang mana Pak Haji? Nggak tahu. Tiang Aisyah dekat Raudhah, Masya Allah. Nah, dekat Raudhah, semuanya emang di dekat Raudhah. Nanti tiang Aisyah itu posisinya paling depan sebelum pintu keluar, yaitu tiang Aisyah. Nah, di samping tiang Aisyah ada lagi tiang Taubah, atau disebut tiang Abi Lubabah.
Nah, ini Abi Lubabah berkaitan dengan sebab nuzul turunnya ayat ini diantaranya, ya. Tiang Abi Lubabah, tiang taubat. Kemudian ada lagi nanti tiang sarir, tiang harir, tiang wufud dan sebagainya. Nah, siapa Abi Lubabah? Diriwayatkan ruya fi sababi nuzul hadhil ayat. Diriwayatkan sebab turunnya ayat ini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasara Yahuda Bani Quraidah, itu beliau mengepung Yahudi Bani Quraidah ihda wa isrina lailah, selama 21 malam. Fasa'alus sulha, maka kemudian setelah dikepung selama itu, Yahudi Bani Quraidah menginginkan as-sulh. As-sulha itu artinya perdamaian, nyerah dah, kita damai aja, kata Yahudi Bani Quraidah. Kama salaha ikhwanahum Bani Nadir, seperti saudara-saudara mereka dari Bani Nadir, ala ayyasiru, untuk boleh bepergian ila adri'atin au ari'aha, boleh bepergian kepada satu daerah yang bernama Adri'ah dan yang bernama Ariha, min ardi Syam, dari bumi Syam. Fa'aba sallallahu alaihi wasallam, maka permintaan damai dari Bani Quraidah ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa ayyanzilu, kecuali mereka itu tunduk atau patuh ala hukmi Sa'di ibni Mu'ad, kepada hukum Sa'ad bin Mu'ad, karena Rasulullah mengirimkan ya sahabat yang bernama Sa'id bin Mu'ad ya kepada Bani Quraidah supaya tunduk. Tetapi fa'abau, tetapi orang-orang Bani Quraidah menolak juga, suruh tunduk kepada sahabat Sa'ad bin Mu'ad, mereka juga menolak, sedangkan mereka menginginkan damai, jangan dikepung lagi dah, kita selesai saja. Fa'abau, tapi mereka menolak. Wa qalu, ya, kemudian mereka berkata, arsil ilaina ala Abi Lubabah, tolong kirim kepada kami ya seorang yang bernama Abi Lubabah. Jadi mereka menolak kedatangan utusan Rasulullah yang bernama Sa'ad bin Mu'ad, tapi mereka menginginkan orang lain yang bernama Abi Lubabah, yakni Marwan bin Al-Mungdir. Nama aslinya Marwan bin Al-Mungdir. Nah, itu tiang yang ada di Raudhah yang namanya Abi Lubabah, itu nama aslinya adalah Mirwan atau Marwan bin Al-Mungdir. Wa kana munasihan lahum, dan Abi Lubabah ini ya orang yang menyukai mereka, artinya dari kalangan mereka. Li'anna ayalahu wa malahu fi aidihim, karena keluarganya Abi Lubabah dan hartanya Abi Lubabah fi aidihim, ada di kekuasaan Bani Quraidah. Jadi ada Yahudi Bani Quraidah dikepung oleh Rasulullah, kemudian mereka ingin damai, tapi Rasulullah mengutus Sa'ad bin Mu'ad, tapi ditolak oleh mereka. Mereka mintanya siapa? Abi Lubabah. Kenapa mereka mintanya Abi Lubabah? Karena Abi Lubabah itu termasuk golongan mereka, di antara golongan mereka, keluarganya ada di Bani Quraidah, harta mereka juga, hartanya Abi Lubabah juga ada di Bani Quraidah. Faba'asahu ilaihim, maka Rasulullah mengiyakan permintaan mereka. Abi Lubabah dikirim, diutus untuk menemui Bani Quraidah. Faqalu, maka kemudian orang-orang Yahudi Bani Quraidah berkata lahu, kepada Abi Lubabah, ma taro hal nangsilu ala hukmi Sa'din. Abi Lubabah ditanya oleh orang-orang Yahudi Bani Quraidah, apa pendapat anda tentang kami harus tunduk kepada hukumnya Sa'ad bin Mu'ad sebagai utusan Rasulullah? Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Abi Lubabah ini yang menjadi sebab dia merasa berkhianat. Sebab Abi Lubabah adalah salah satu sahabat Rasulullah. Ketika ditanya oleh orang-orang Bani Quraidah, apa pendapat anda tentang Sa'ad, apakah kita harus patuh kepada Sa'ad bin Mu'ad sebagai utusan Rasulullah? Apa jawaban Abi Lubabah? Fa asyara ila halqihi, maka Abi Lubabah menginsyaratkan ila halqihi, kepada lehernya, annahu adzabahu, bahwa isyarat kepada lehernya
Artinya Abi Lubabah mengisyaratkan kepada Bani Quraidah, kalau kalian tunduk sama aturan atau hukum Sa'ad bin Mu'adz sebagai utusan Rasulullah, kalian nanti akan diadzab, disembelih, dimatiin. Padahal Abi Lubabah adalah utusan Rasul, tetapi karena Abi Lubabah punya harta di kelompok mereka, punya keluarga di kelompok Bani Quraidah, sehingga Abi Lubabah langsung mengisyaratkan bahwa kalau kalian tunduk kepada Sa'ad bin Mu'adz, kalian akan disembelih. Qala Abu Lubabah, maka berkatalah Abu Lubabah, fama zalat qadami, maka belum pindah kedudukanku atau kakiku, hatta alimtu, sampai kemudian saya mengetahui, inni khuntu, bahwa sesungguhnya saya telah berkhianat Allah wa Rasulah, kepada Allah dan Rasulnya. Setelah dia ngomong begini, mengisyaratkan begini, dia baru sadar kalau ucapannya, tindakannya itu adalah tindakan yang mengkhianati Allah dan Rasulnya. Dia baru sadar. Makanya penting kita itu berpikir sebelum bertindak. Nah, Abi Lubabah enggak, dia bertindak dulu baru berpikir. Kenapa? Ketika ditanya bagaimana pendapat Anda wahai Lubabah, apakah kita terima hukum dari Sa'ad bin Mu'adz untuk tunduk kepada Rasulullah? Abi Lubabah langsung ngejawabnya apa? Langsung memberikan isyarat, nanti kalian bahkan dihukum, disembelih, gitu ya. Nah, begitu ngomong begini, berbuat seperti ini, dia belum beranjak, Abi Lubabah baru sadar, inni khuntullaha wa rasulah, bahwa sesungguhnya aku telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Fanazalat al-ayah, maka turunlah ayat yang di atas. Fasyadda nafsahu, maka kemudian Abi Lubabah mengikat dirinya ala sariyatin, ngikat di sebuah tiang. Nah, itu tadi tiang yang ada di Raudhah, itu ada namanya Sariyah Aisyah, tiang Aisyah, atau Sariyah Abi Lubabah, tiang Abi Lubabah, tiang Tobat, kemudian Sarir, Harir, kemudian tiang Wufud, dan tiang Muhallaqah. Jadi ada 6 tiang kurang lebih. Nah, ketika itu dia mengikat dirinya di sebuah tiang, dia di masjidnya Rasulullah, min siwaril masajid, dari tiang-tiangnya masjid Rasulullah. Waqala, dan kemudian Abi Lubabah berkata, wallahi, demi Allah, la adzuqu ta'aman wala syaraban, aku enggak bakal nyicipin walau secuak, walaupun satu teguk makanan dan minuman, hatta amuta aw yatuballahu alaihi, sehingga saya mati atau Allah menerima tobat. Jadi orang ya, kalau tadi itu salah langkah ya harusnya cepat-cepat untuk bertobat. Cuman caranya tobatnya Abi Lubabah ini keren, sampai diceritakan dan menjadi sebuah ya asbabun nuzul. Jadi dia mengikatkan dirinya di sebuah tiang ya, kemudian dia berkata, demi Allah saya nggak mau makan, nggak mau minum sampai saya mati atau Allah menerima taubatku. Famakasa sab'ata ayyamin, maka kemudian dia mengikatkan dirinya selama sab'ata ayyamin, 7 hari. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu tis'ata ayyam, selama 9 hari. Ya, antara 9 atau 7 hari, kira-kira begitu. Sehingga apa yang terjadi? Hatta kharra maghsyiyan, sampai kemudian dia tersungkur pingsan. Ya, summa taballahu alaihi, ya saking bersungguh-sungguhnya dia ingin diampuni oleh Allah karena telah berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa dia berkhianat? Karena ada harta bendanya, karena ada keluarganya di Bani Quraidah. Makanya tadi itu ayatnya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu itu bisa menjadi fitnah. Fitnah itu apa? Fitnah itu artinya ya di dalam Al-Quran itu kurang lebih sekitar ada 45 ayat tentang fitnah. Artinya macam-macam ya. Ada arti fitnah itu ujian, fitnah itu artinya bisa cobaan, artinya bisa siksaan, artinya bisa kesesatan, artinya bisa bencana, artinya bisa kemusyrikan, kekacauan, kemurtadan, dan juga azab.
Jadi kalau orang bilang fitnah, itu fitnah yang mana dulu? Di dalam Al-Quran itu paling tidak ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 arti dari fitnah. Dan fitnah itu juga disebutkan di dalam banyak surat Al-Quran dan di ayat-ayat yang tersebut di sini ya. Kalau saya hitung sekitar ada 30-an ayat lebih tentang fitnah dengan arti yang berbeda-beda. Nah, inilah yang kemudian menjadikan Abi Lubabah termakan fitnah, termakan ujian dan cobaan sampai dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Kemudian ya, summa taballahu alaihi, kemudian Allah menerima tobatnya. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Abi Lubabah, qad tibda alaika, sesungguhnya tobatmu telah diterima ya. Fahulla nafsaka, ya sudah dikasih tahu nih, tobat Anda sudah diterima. Fahulla nafsaka, maka lepaskanlah dirimu. Ya, sudah diterima tobatnya toh. Tolong kalau begitu lepaskan saja diri Anda, karena dia mengikatkan dirinya. Apa yang terjadi? Faqala, berkata lagi ini Abi Lubabah, la, saya enggak akan melepaskan diri saya. Wallahi wala ahulluha hatta yakuna Rasulullah huwallazi yuhilluni. Kata Abi Lubabah, demi Allah, saya enggak bakal melepaskan ikatan diri saya sampai Rasulullah sendiri yang membukakan ikatan saya. Masya Allah. Fajr alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sebagai seorang nabi yang bijaksana, beliau datang kepada Abi Lubabah. Fahallahu biyadihi, maka Rasulullah dengan tangannya yang mulia membuka ikatan dari tali yang mengikat Abi Lubabah. Faqala, maka berkata Abi Lubabah, udah dilepas nih sama Rasulullah, dia masih berkata lagi, karena saking gelaknya dia berkhianat kepada Allah dan Rasulnya ya. Sampai dia mengikatkan diri, nggak mau makan sekian hari, sampai kemudian Rasulullah sendiri yang harus melepasin, karena dia saking gelaknya, saking nyeselnya dia telah berkhianat. Kemudian setelah dilepas Rasulullah, dia masih berkata, faqala, berkata Abi Lubabah, inna min tamami taubati, sesungguhnya untuk menyempurnakan tobat Abi Lubabah, an ahjura dar qaumi, saya akan berpindah hijrah dari kampung kaum saya, allati asabtu fiha dam, di mana karena telah melakukan ya saya ya, karena ada kaumnya di sana, ada hartanya di sana, ada harta bendanya, ada keluarganya, karena itu saya melakukan sebuah dosa. Wa an akhla'a min mali, dan saya akan melepas ya harta-harta saya, semuanya mau dilepasin semua, gara-gara ada keluarganya, gara-gara ada harta bendanya, dia kemudian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah sebagai nabi yang bijak, beliau bersabda, yujzi'uka as-sulus, cukuplah kalau engkau memang ingin mensedekahkan hartamu, jangan sedekahkan semua. Yujzi'uka as-sulus, cukup bagi engkau untuk mensedekahkan sepertiganya saja. Ai bi anta tasaddaqa bihi, yaitu untuk bersedekah dengan harta itu. Ya, jadi peristiwa Abi Lubabah ini sangat epik sekali ya. Jadi beliau adalah seorang sahabat Rasulullah yang dipercaya oleh Rasulullah untuk dikirim sebagai utusan kepada Bani Quraidah, tetapi justru yang disampaikan Abi Lubabah itu justru tidak seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah ya, seolah-olah kalau engkau patuh kepada Sa'ad bin Mu'adz sebagai utusan Rasulullah, maka kalian akan dipenggal lehernya, akan dimatikan, akan dibunuh, akan disembelih, dan baru sadar bahwa dia telah berkhianat. Nah, sebagai tobatnya dia betul-betul tobat, dia mengikatkan dirinya, nggak mau makan minum, sehingga pada inilah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tentang janganlah kita berkhianat kepada Allah dan Rasulnya. Dan di antara sebab orang berkhianat adalah karena harta-harta kita dan anak-anak kita yang sebagai fitnatun, sebagai cobaan, sebagai ujian. Biasanya kita kalau sebagai seorang
penegak hukum misalkan ya, anak kita melanggar hukum, karena kita saking sayangnya sama anak kita justru bela supaya bebas. Nah itu hati-hati, itu termasuk khianat. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, seandainya Fatimah putriku mencuri, maka sayalah yang akan memotong tangannya. Sampai Rasulullah itu enggak pandang bulu kepada siapapun. Tapi kan tidak mungkin Fatimah mencuri. Itu hanya mencontohkan buat kita, sayang-sayangnya kepada anak, kalau anak kita melanggar, ya memang harus dilakukan hukuman. Ya berbeda dengan di negeri kita atau di sekitar kita ya, yang salah dibela. Na'udzubillah. Saya punya kawan, Ustaz, rekan sekalian, jamaah sekalian, punya pesantren ya, anaknya bareng dengan anak-anak santri lainnya. Nah satu saat santri-santri ini ketahuan merokok, dihukumlah sama pak kiainya, dihukum digundul semua. Setelah digundul semua ditanya, siapa yang ngajarin rokok? Gus Anu. Nah Gus Anu itu anaknya pak kiainya. Coba. Nah kira-kira kiai ini berani nggak ngambil hukuman kepada anaknya? Kalau dia berpegang pada kalimat ini, ya tentu dia harus melaksanakannya, bahkan lebih hukumannya kepada anaknya sendiri, karena anak sendirilah yang kemudian tadi itu memberikan rokok kepada santri yang lainnya. Akhirnya apa? Semua santri yang tadi itu dihukum gundul, anaknya digundul, kemudian anaknya dikeluarkan dari pesantren. Padahal anaknya sendiri. Kenapa? Karena dia nggak berkhianat, karena anaknya memang yang melakukan tadi itu, melakukan kesalahan merokok di pondok, kira-kira begitu ya. Baik. Qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Ya, tetaplah kalian untuk menjaga sunnah-sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ir yang mendapatkan petunjuk, yakni Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, min ba'di, setelahku. Ayat. Addu 'alaiha, dan gigitlah sunnahku itu ya, bin nawajid, dengan gigi geraham. Artinya apa? Kita menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah itu perlu dengan kekuatan. Orang kalau lagi pegang sesuatu ya, direbut, maka kita mempertahankannya dengan apa? Dengan kekuatan kedua tangan kita. Kalau tangan kita lepas, kita mempertahankan dengan apa? Dengan kaki kita. Kalau kaki kita lepas, apa yang kita lakukan dengan sesuatu yang kita pertahankan? Pertahanan terakhir kita adalah gigit dengan geraham kita. Kira-kira gitu. Jadi gigi geraham itu sebagai tamsil untuk memegang sunnah Rasulullah betul-betul sampai titik darah penghabisan. Sampai-sampai Rasulullah mengibaratkan gigit dengan gigi geraham kalian sebagai pertahanan terakhir untuk terus mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati ala nasi atau layati ala nasi, pasti akan datang nanti pada komunitas atau pada masyarakat manusia, zamanun, satu zaman, satu masa, satu saat, takhluqu sunnati, di mana sunnahku itu akan dianggap usang, fihi kama yakhluqus saud alal abdan, di mana sunnahku akan dianggap usang sebagaimana usangnya baju yang ada di badan. Coba Pak, kalau kita pakai baju sehari dua hari sudah pasti diganti, kemudian kita pakai lagi. Ini usang. Kalau usang diapain? Dibuang. Nah, satu saat kata Rasulullah, nanti sunnahku itu akan seperti baju usang yang ada di badan kemudian dibuang. Dan sunnah-sunnah Rasul itu kita semua sudah banyak yang dibuang. Apa saja nanti ada keterangannya dikit. Sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah banyak terbuang oleh kita, tidak kita pakai. Naudzubillah. Sedangkan wa tahdusul bid'ah, dan terlihat
baru, sesuatu yang bid'ah. Famanittaba'a sunnati, maka siapa yang mengikuti sunnahku yauma idzin, pada hari itu, pada hari ini maksudnya, kita tetap mengikuti sunnah Rasulullah, sara ghoriban, maka dia seolah-olah menjadi ghoriban, asing, aneh kalau orang mengikuti sunnah Rasul, ya. Wa baqa wahidan, dan dia menjadi orang yang tersendiri karena nggak ada temannya, ya, padahal itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man ittaba'a bid'atan nas, dan orang yang mengikuti bid'ahnya manusia, wajada khamsina sahiban, dia akan menemukan 50 teman. Jadi artinya kalau menemukan 50 teman, ya, artinya lebih banyak temannya ketika dia melakukan bid'ah. Au aksaru, atau lebih banyak. Faqalu, maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ba'dana ahadun afdalu minna, apakah nanti akan ada orang yang lebih mulia, lebih utama dibanding kami para sahabat, ya. Qala, maka berkata Rasulullah, menjawab Rasulullah, bala, ya, nanti akan ada orang yang lebih mulia daripada kalian semua para sahabat. Sahabat kemudian penasaran. Qalu, para sahabat bertanya, fayarawna ya Rasulullah, apakah mereka melihat engkau ya Rasulullah? Melihat enggak? Enggak, karena kita beda jauh dari jarak kita dengan Rasulullah. Apakah mereka melihat engkau ya Rasulullah sehingga mereka lebih mulia dariku? Kata Rasulullah, qala la, mereka enggak melihat saya, ya. Qalu, berkata lagi para sahabat, hal yanzilu alaihimul wahyu, apakah pada mereka turun wahyu ya Rasulullah sehingga mereka lebih mulia daripada kami? Qala la, tidak turun wahyu kepada mereka. Qalu, mereka berkata lagi, fa kaifa yakununa fi, bagaimana keadaan mereka ya Rasulullah? Qala, nah, keadaan mereka orang yang lebih mulia daripada sahabat Rasul pada hari ini adalah, qala, kata Rasulullah, kal milhi fil ma'i, seperti garam yang larut di air, tadzubu qulubuhum, ya, hati-hati mereka larut, ya, kama tadzubul malhu fil ma'i, seperti larutnya garam di dalam air. Qalu, mereka bertanya lagi, kaifa ya'isuna fi dzalikaz zaman, bagaimana kehidupan mereka ya Rasulullah pada zaman itu? Qala, Rasulullah menjawab, kaddudi fil khilli, itu seperti ulat di atas cuka. Ulat di atas cuka itu gimana tuh? Ya nggak betah, ya, golak-golik gitu loh, tersiksa kira-kira begitu. Qalu, mereka berkata lagi, kaifa yahfaduna dinahum, bagaimana mereka bisa menjaga agama mereka wahai Rasulullah? Qala kal jamri fil yadi, orang yang lebih mulia nanti, ya, setelah kalian semua nanti, kata Rasulullah, hidupnya seperti kal jamri fil yadi, seperti dia menggenggam bara api di tangan, bara api di tangan. In wada'ahu tafi'ah, karena bara api panas, maka sikap kita ngapain? Melepas. Kalau dilepas, itu bara api menjadi padam, nggak ada cahayanya. Wa in amsakahu asarahu ahraqal yad, tapi kalau dipegang, kalau digenggam, membakar tangan. Kalau bahasa kitanya apa? Buah si kamalakama, dipegang terbakar, korban kita, dilepas padam itu api cahayanya. Nah, itu kehidupan orang-orang di zaman-zaman akhir. Seperti sekarang, kita ingin adil, kita ingin jujur di kantor, kita ingin bagus di dalam kehidupan, terkadang begitu, ya. Kita seperti memegang bara api, ya. Kemudian kata Rasulullah, fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah ibarat wahai orang-orang yang berakal, biqauli Rasulullah, dengan ucapan Rasulullah, al-malikil ghaffar, Allah yang maha kuasa dan maha pengampun. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tamassaka bi sunnati inda fasadi ummati, siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku
inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahidin, maka dia seolah-olah mendapatkan pahala 100 orang syahid. Tuh, ya. Jadi kalau sekarang kita sudah tidak lagi berperang secara fisik di Indonesia, tapi coba kawan-kawan kita yang ada di Palestina, kawan-kawan kita yang ada di belahan dunia lain, mereka semua masih berperang secara fisik. Kita doakan mereka semua tetap dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah takdirkan mereka semuanya wafat, insyaallah wafat dalam keadaan syahid, la hisab, tidak ada hisab bagi mereka, mereka langsung masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kalaupun kita tidak mengalami itu semua, tidak mengalami mati syahid, tapi kalau kita berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, maka insyaallah kita mendapatkan pahala seperti pahalanya 100 orang syahid. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, misalkan apa? Ya, misalkan dosa riba yang di mana-mana, ya kan? Orang kalau nggak riba kayaknya nggak enak gitu. Pegang duit, pinjam duit dan sebagainya kan sudah menjadi umum, sudah menjadi lumrah kira-kira. Nah, kita bisa nggak tetap berpegang untuk tidak melakukan itu semua? Nah, itu seperti itu. Dipegang panas, ya, dilepaskan padam atau mati. Jadi memang gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyratun mimma 'allamahunna wa 'amila bihinna abukum Ibrahim. Ada 10 yang diajarkan kepada kita semua dan juga diamalkan oleh bapak kalian semua Ibrahim, ya. Jadi ada 5 fitrah atau 10 fitrah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim yang sampai kepada baginda Rasulullah dan sampai kepada kita sebagai fitrah kita sebagai manusia. Nah, ini sebagai sunnah, ya, sebagai sunnah yang harus kita jaga. Khamsun fir ra'si, sudah tat belum? Belum ya? Belum ya? Masya Allah. Khamsun fir ra'si wa khamsun fil jasadi. Ada 5, ya, yang diajarkan oleh baginda Nabi Ibrahim dan kemudian sampai kepada baginda Rasulullah dan sampai kepada kita. Khamsun fir ra'si wa khamsun fil jasadi. 5 hal yang ada di kepala dan 5 hal yang ada di badan. Amal latifir ra'si, adapun 5 hal yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan baginda Rasulullah kepada kita yang ada di sekitar muka atau sekitar kepala, firrosi, as-siwak. Yang pertama adalah siwak. Nah, ini nih sunnah Rasulullah yang bernama siwak. Coba hari ini kita ada nggak yang bawa siwak nih? Ada, alhamdulillah. Itu sunnah Rasul. 1 banding berapa nih? Nah, saya bawa di tas. Ini sunnah Rasul. Karena apa? Kalau yang sekarang pakai siwak dianggapnya apa? Kuno lah. Padahal itu sunnah Rasul. Nah, kita harus berpegang. Di antara sunnah Rasul adalah siwak. Walaupun boleh sih pakai gosok gigi sekarang, ya, pakai gosok gigi, tapi siwak sebagai sunnah Rasul. Jadi kalau bisa nih, ya, mudah-mudahan siwak untuk jamaah sini, ya. Insya Allah nanti Agustus saya tanggal 3 berangkat lagi, tanggal 3 Agustus. Insya Allah mudah-mudahan diberikan sehat. Nanti kita bawakan siwak untuk jamaah Ar-Rahman. Insya Allah sebagai sunnah Rasul. Siwak tuh, ya, kapanpun saatnya siwak. Khususnya sebelum sholat siwak. Kenapa? Ketika sholat itu kan kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah Al-Quran. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita ngomong kemudian mulut kita bau, apa yang dihadapkan kita? Orang yang di depan kita kira-kira mau nggak ngedengerin kemudian dekat dengan kita? Nggak mau. Kenapa? Karena bau. Malaikat juga sama. Kita Allahu Akbar, mulutnya bau, malaikat jauh dari kita. Maka bersiwak sebelum sholat. Nah, itu salah satu sunnah yang ada di sekitar kepala. Yang pertama as-siwak wal madmadoh. Nah, ini yang sering juga hilang. Madmadoh itu apa? Kumur-kumur. Nah, kumur-kumur baik ketika dalam keadaan biasa, terlebih ketika mau berwudu. Nah, kadang kita kan ambil wudu langsung kupiak-kupiak. Padahal ini sunnah, walaupun bukan rukun, tetapi ini sunnah yang terkadang sudah banyak ditinggalkan. Nah, mulai sekarang tuh siwak kita jaga, berkumur-kumur juga kita jaga. Kemudian wal istinsyak,
wal istinsyak itu selain berkumur-kumur kemudian menghirup air ke dalam hidung. Itu juga sering banyak ditinggalkan karena kita cuma ngambil rukun-rukunnya saja, terkecuali memang dalam keadaan tertentu, misalnya kita wudhu di mall tuh atau di pameran yang ngantri banyak. Nah, kita jangan yang sunnah-sunnah ini, karena kalau sunnah ini kasihan yang di belakang. Kita ambil yang fardu saja. Bahkan yang rukun pun cukup 1 kali saja, muka 1 kali, tangan 1 kali, nggak usah 3 kali. Kenapa? Karena di belakang banyak yang ngantri. Udah gitu airnya juga ya sedikit terbatas. Tapi kalau kita airnya berlebih kayak di sini, sunnah-sunnah itu kita lakukan, ya. Lihat keadaan dan lihat situasi dan kondisi. Kemudian yang keempat, yang pertama siwak, berkumur, istinsyak, wa qassus syarib. Wa qassus syarib itu merapikan kumis, ya, menggunting kumis atau merapikan kumis. Wa ifa'ul lihyah, dan ya membiarkan atau menjaga jenggot. Jadi ini sunnah Rasulullah, sunnahnya Nabi Ibrahim sampai kepada Rasulullah, sampai kepada kita, ya. Kalau memang ada jenggot, kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dipaksain. Saking kepinginnya ngikuti sunnah Rasulullah, jenggotnya cuma 3. Ya, jadi aneh malah, cukur aja nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kalau ada kayak Pak ini, karena satu ya sebagai lambang kejantanan kira-kira, dan yang kedua mengikuti sunnah Rasul. Bapak Ibu kalau kita lagi ke Arab misalkan, coba lihat orang Arab, Masya Allah ya, jenggotnya bagus, jambang, keren banget lah. Nah kira-kira begitulah gambar Rasulullah. Kalau kita lihat ya keduriah dia Rasulullah yang ada di sini, ya para habaib itu yang bisa menjaga face mukanya kan, Masya Allah, bagaimana Rasulullah dulu ya, itu kumisnya yang dirapikan, jenggotnya yang dipelihara dengan bagus, Masya Allah ya. Itu indahnya dan gantengnya Rasulullah. Kemudian yang kelima wa'ifa'ul lihyah, yaitu memelihara jenggot. Wa ammal latifil jasad, dan adapun yang ada di dalam jasad atau tubuh kita, fal khitanu, yaitu laki maupun perempuan, dua-duanya ya. Wal istihdad, istihdad itu apa? Mohon maaf, mencukur bulu kemaluan, ya. Bahasa kitanya apa itu? Iya, rambut, ya, rambut bawah. Itu sunnah Rasulullah, ya, dibersihin, ya. Apalagi kalau pengantin baru, dibersihin, ya, biar rapi. Itu satu sebagai kesehatan, kedua sebagai sunnah Rasul. Jangan kemudian dibiarkan seperti hutan belantara. Wah, bisa ketakutan nanti bini kita, ya. Kemudian yang ketiga, wanatful ibti, dan mencabut ketiak, ya, cukur tuh, ya. Makanya salah satu sunnah sebelum kita melakukan ihram itu adalah membersihkan bulu-bulu, nah termasuk bulu kemaluan dan juga bulu ketek kita, ya. Karena apa? Kalau kita bulu ini kita rapikan, nggak kita cukur, sedangkan dalam tawaf itu kan kita disudahkan untuk ittiba. Ittiba itu membuka bahu kanan kita. Nah, sedangkan dalam tawaf itu ada yang namanya istilam. Istilam itu kita mengucapkan dari jauh kepada Hajar Aswad, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, begini tangan kita. Bayangkan kalau tangan ketek kita nggak dibersihin, kasihan tetangga kanan kiri kita, ya. Dibersihkan. Itu sunnah Rasulullah, yaitu mencukur ketiak. Wa qassul idfari, dan menggunting kuku. Nah, ini jangan sampai nih kuku kita karena ingin terlihat keren kita panjangin, padahal disitulah tempatnya setan bersemayam. Jadi kuku harus dipendekkan, ya, minimal jangan sampai melebihi 40 hari kita sudah harus beres-beresin itu semua, ya. Walikulli udwin ibadatun, karena setiap anggota tubuh kita adalah ada hak ibadahnya. Hatta khitanu, sehingga khitan lidzakari, bagi seorang bagi zakar, ya. Khitan itu ibadahnya zakar adalah khitan.
Jadi kalau ada orang punya zakar tapi nggak dihitan, berarti zakar itu belum beribadah. Jadi ibadahnya zakar adalah dengan dihitan. Kalau Allah Ta'ala di Adam, sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, inni aratul amanah, sesungguhnya aku menawarkan amanah ya alaihinna, kepada seluruh alam, falam yutikha, maka seluruh alam itu tidak mampu, fahal anta akhudhuha, apakah engkau wahai Adam ya sanggup untuk mengambil amanah ini, bima fiha, dengan segala macam yang ada di dalamnya. Qala ya Rabbi wa ma fiha, berkata Nabi Adam, apa yang ada di dalamnya wahai Allah Subhanahu wa taala. Qala, Allah kemudian menjawab, in ahsanta juzita, kalau engkau berbuat baik, juzita, aku berikan pahala. Wa in asata, kalau engkau berbuat buruk, ukibta, aku siksa engkau. Fahamalha Adam alaihissalatu wassalam, maka berkata Nabi Adam dengan kesanggupan untuk mengambil atau menanggung amanat tersebut. Faqala Allah Ta'ala, maka kemudian Allah berfirman, in hamalta fa'uyinaka, ya, jika engkau menanggung amanat ini, fa'uyinaka, maka aku akan bantu engkau. Ij'al libasarika hijaban, aku akan menjadikan matamu sebagai hijab, sebagai aling-aling ataupun tedeng ya. Fa idza khasyita an tangdura ila ma la yahillu, apabila engkau takut untuk melihat sesuatu yang tidak dihalalkan, fa aghmid, maka pejamkanlah matamu, hijaba ainika, maka akan tertutuplah matamu, penglihatanmu, khaufan min iqabi, karena engkau takut terhadap dari dosa-dosaku, dari hukuman-hukuman dariku. Nah, ini masih panjang ya. Ya baik, sampai di sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pekan-pekan yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Paling tidak dari setengah materi yang ke-23 ini. Yang pertama, bahwa arti fitnah itu bisa banyak. Kemudian yang ketiga, khianat, kita tidak boleh melakukan itu. Apa arti khianat? Itu banyak. Arti khianat bisa curang, tidak setia, ingkar janji, tipu daya, tidak jujur, tidak menepati amanah, atau khianat adalah mengambil hak orang lain. Dan apa itu amanat? Amanat adalah pesan-pesan kebaikan, moral, wejangan, dan juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang munafik yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, ayatul munafiqi salasun, ya, tanda-tanda orang munafik ada 3, di dalam hadis yang lain ada 4. Idza haddasa kadzaba, kalau dia berucap bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, kalau dia khianat. Mudah-mudahan amanat kepada kita semua, amanat kita sebagai seorang bapak, amanat kita sebagai seorang ayah, amanat kita sebagai seorang suami, amanat kita sebagai apapun di kehidupan kita, mudah-mudahan kita lakukan dengan sebaik mungkin dan kita dijauhkan dari sifat khianat, baik khianat kita kepada Allah, khianat kita kepada Rasulullah, dan khianat kita kepada sesama manusia. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum kita tutup majelis, kita doa.
Mudah-mudahan dengan doa kepulangan kita dari tanah suci, mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan pelindungan Allah SWT, dan kita diberikan kesempatan untuk kembali lagi ke tanah suci dalam keadaan ihram dan berziarah kepada Rasulullah SAW. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Lakal hamdu ya Allah ya ma'bud, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud, lakal hamdu ya Allah ya ma'bud. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramlir rafiq, salatan tarzuquna biha min ahli at-tawfiq wa tuballighuna biha ila al-baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa Abi Bakrin as-Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin. Allahumma arzuqna sa'adah fid daraini wa la tahrimna ziyarah ila al-haramaini. Allahumma arzuqna hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arzuqna al-auda summa al-auda qarratin ba'da qarratin marratin ba'da marratin. Allahumma ij'alna ya karim bi tadhkirati muntafi'in wa li kitabika wa sunnati rasulika muttabi'in wa la ta'atika mujtami'in wa tawaffana ya rabbana muslimin wa alhiqna bis salihin wa walidayna wa ahbabina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jammil ahwalana wa saddid aqwalana wa asli a'malana wa dhahir qulubana wa hassin ya Allah ahlakana wa wasi' ya Allah arzaqana washfi mardana waqdi bi fadlika duyunana waslih bi karamika syu'lana. Allahumma barik lana fi awladina wa banatina wa dhurriyyatina wa la tadurrahum ووفقنا وإياهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. هدانا الله وإياكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.